Kita udah ngeliat cara nampilin filenya langsung pada saat rootnya dipanggil, tapi tentunya aplikasi kita nggak sesimpel itu, akan ada logika, akan ada data-data. Kita akan ngeliat satu hal yang baru namanya controller di sini. Nah, controller di sini adalah tempatnya dia akan menjadi jembatan. Jadi rootnya nanti nggak akan lagi langsung manggil view-nya, tapi dia akan ke controllernya dulu. Nah, nanti controller ini sekali lagi akan menjadi jembatan apakah ada data yang mau diolah, apakah ada logika-logika yang mau dimainin, baru terakhirnya kita manggil view yang kita butuhkan. Nah, simple banget caranya. Saya akan ganti sekarang menjadi blok sekarang. Jadi kalau kita hit URL bloknya, kita nggak langsung return view-nya, tapi kita mau manggil. Jadi saya akan hilangkan, kita nggak pakai fungsi lagi yang langsung manggil sesuatu di sini, tapi kita butuh manggil satu controller. Ngomong-ngomong, controller ini letaknya berada di folder app, lalu folder HTTP, folder controllers di sini. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau udah ada file-file dan juga folder-folder yang udah banyak banget di setting sebelumnya. Kita nggak akan lihat di bagian itu dulu sekarang. Yang mau kita lakukan sekarang adalah ngarahin. Kita akan bikin satu controller namanya block controller. Tentu ini belum ada, nanti akan kita panggil. Tapi ini baru nama filenya atau baru nama file controllernya. Kita harus spesifik mau manggil metode apa. Misalnya saya mau manggil metode addIndex, namanya untuk manggil metode index yang berada di file block controllernya. Untuk ngebuat block controllernya ini sendiri ada dua cara. Kita bisa bikin new file manual di sini, atau kita bikin dengan metode PHP artisan. Untuk teman-teman yang belum familiar apa itu artisan, artisan ini adalah anggap aja superpower dari Laravel buat kita ngelakuin tugas-tugas yang otomatis. Jadi kalau kita panggil PHP artisan doang, nanti dia akan ngasih di sini apa aja yang bisa kita lakuin dengan PHP artisan ini. Jadi anggap dia sebagai bantuan untuk ngelakuin sesuatu dengan cepat. Misalnya kita mau bikin controller di sini, kita bisa lihat ada metode namanya metode make, lalu pilihannya opsinya adalah membuat controller dengan ketik make spasi make.2 lalu controller. Jadi saya akan praktekkan langsung di sini PHP artisan make lalu controller, lalu kita ketik nama controllernya yang udah kita buat, yaitu block controller di sini. Block controller, jangan sampai salah ketik. Saya akan enter dulu. Nanti dia akan generate satu file baru di sini di dalam controllersnya namanya blockcontroller.php. Silahkan dibuka, teman-teman akan lihat di sini apa aja namespace-nya, kita butuh file apa aja, dia akan otomatis manggil di sini. Dan yang paling penting dia extends controller.php-nya di sini karena ini yang kita butuhkan untuk ngejalanin controllernya itu sendiri. Saya akan sambil buka block controllernya. Ingat kita mau manggil sekarang. Saya akan liatin dulu biar ada errornya. Kalau saya ke /block di sini, kita akan lihat kalau metode index ini enggak eksis atau enggak ada. Nah, untuk itu kita akan buat fungsinya sekarang di dalam kelasnya. Saya akan bikin langsung aja, function lalu index namanya. Kita biasain aja pakai public di sini. Nah, saya akan berusaha ngikutin strukturnya. Kalau kadang kita naruh setelah functionnya seperti ini, kita akan ngikutin struktur sebelumnya. Tapi ini soal rasa aja, teman-teman boleh ngelakuin itu atau enggak. Intinya saya akan return langsung di sini halo halo. Jadi kita akan lihat sekarang teks halo halo ini kalau nggak ada masalah. Dan betul sekali kita berhasil ngelihat teksnya. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kalau kita mau ngebalikin view-nya, kita tinggal pakai metode view. Lalu di sini baru kita tulis view apa yang mau kita lihat, yaitu block. Dan saya lihat dulu di bagian resources, lalu kita di bagian views ada namanya block, namanya home.blade.php. Saya tinggal ketik home di sini, maka kita akan lihat view yang kita buat sebelumnya. Nah, saya akan buka home.blade.php-nya. Saya akan tulis selamat datang di blog kami. Jadi biar lebih jelas di sini kita berada di blog. Sejauh ini view-nya udah berhasil. Sekarang gimana misalnya kita mau ngoper data. Nah,
Misalnya kita mau spesifik ada blok /1 misalnya buat ngelihat ada blok artikel pertama misalnya. Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal bikin satu root baru di sini. Saya akan kasih tahu kita akan nerima satu parameter namanya ID misalnya, dan kita akan panggil metode yang berbeda sekarang. Saya akan kasih namanya metodenya show. Ngomong-ngomong, ini adalah nama-nama yang biasa dipakai. Kalau mau nampilin semua kita pakai nama metodenya index, kalau mau spesifik atau halaman single kita pakainya metode show. Tapi teman-teman boleh bikin nama apa aja, saya sekedar ngasih tahu kalau itu sering dipakai. Nah, sekarang kita akan buat metode berikutnya, yaitu metode show-nya. Dan kita menerima parameter di sini yaitu ID-nya. Jadi kalau kita return ID sekarang, harusnya kalau kita ketik blok 1, maka kita akan lihat angka 1. Kalau saya ganti jadi 10, kita akan melihat 10, begitu juga seterusnya. Teman-teman dapat idenya di sini, apa yang mau saya lakukan. Nah, sekarang kita akan return view baru. Nama view-nya adalah single sekarang. Saya akan duplikasi, teman-teman boleh copy paste. Kita akan buat single.blade.php sekarang. Selamat datang di blog ini. Jadi kita akan lihat halaman single sekarang, tapi tentu belum seru kalau kita belum berhasil ngikut nampilin datanya. Untuk ngoper datanya sendiri, kita passing setelah nama filenya, tanda buka tutup kurung. Ngomong-ngomong ini cukup ganggu terminal atau command lainnya, saya tutup dulu. Kita pakai buka tutup persegi di sini. Lalu di sini kita oper mau ngasih namanya apa. Misalnya saya mau ngasih namanya blok di sini, lalu pisahkan dengan tanda panah apa nilainya. Nah, cukup simpel, misalnya saya ngoper langsung ID di sini, jadi ini nilainya adalah ID-nya, lalu nama teksnya blok. Kita sekarang bisa ngakses di bagian view-nya si ID-nya ini melalui nama bloknya ini. Langsung aja kalau kita ke bagian single.blade.php-nya, saya akan buka di tag 2. Cara nampilinnya di sistem templating Blade ini kita tinggal pakai buka tutup kurung kurawal seperti itu, dan saya akan kasih namanya blok. Di sini kita tinggal tulis nama variabelnya. Jadi kalau kita reload sekarang kita akan lihat angka 10 ini. Lalu kalau saya ganti jadi 101, kita akan lihat 101 dan begitu seterusnya. Nah, jadi perjalanannya saya rangkum sedikit lagi. Dari rootnya kita sediakan kalau kita mau ngoper parameter, kita akan panggil controller dan metode yang berbeda. Lalu jangan lupa di metodenya kita siapkan parameter untuk nerima datanya. Dan kita bisa naruh datanya ini, kita oper ke view-nya biar kita tahu. Kita kasih namanya boleh apa aja di sini. Yang jelas ngaksesnya kita tinggal pakai buka tutup kurung ini, lalu nama variabelnya di sini. Nah, kalau teman-teman nggak mau langsung, misalnya kita mau mengolah dulu, saya kasih namanya nilai di sini. Kita nggak perlu ganti apa-apa di bagian ini karena ini adalah nama yang kita assign di sini, nggak ngaruh nilainya apapun. Anggap nilainya akan kita kasih gabungan dari teks. Ini adalah linknya. Kita sambungkan dengan ID-nya sekarang dengan tanda titik tentunya untuk concatenate. Jadi kita sekali lagi inilah gunanya controller, kita bisa ngelakuin metode apa aja yang kita mau. Kita mau ngolah datanya, mau kita tambahin teks seperti yang kita lakukan, semuanya bisa. Jadi kalau saya reload sekarang, nilainya sekarang bukan lagi angkanya doang, tapi dengan teks yang barusan kita sambung di bagian controllernya, bukan langsung di view-nya. Tentu bagian view-nya tetap bisa kita tambahin seperti biasa. Misalnya saya tambahin 2 tanda seru, kita juga akan ngelihat 2 tanda serunya di sana. Nah, itu dia perjalanannya. Jadi kita mengenal hal baru di sini yang namanya controller. Jadi ingat, kita nggak langsung biasanya return halaman statisnya, tapi kita oper dulu ke controller. Jadi kalau kita ada data, pada contoh ini kita ngubahnya statis, belum ngambil dari database, kita akan lihat di bagian lainnya. Dan kita bisa oper datanya, kalau lebih dari 1 berarti tinggal pisahin dengan koma. Misalnya saya punya data baru di sini, saya kasih namanya user. Usernya kita kasih nilai Hilman, Ramadan. Jadi kalau saya oper sekarang, sekali lagi namanya bebas, saya akan kasih namanya yang sama yaitu user juga. Jadi sekarang saya bisa ngakses di H3 atau tag apapun.
dengan variabel user, kita akan ngelihat user di sini. Nah, jadi caranya kalau mau ngoper lebih dari satu data sangat simple, tinggal pisahin dengan koma. Jangan lupa yang kiri adalah namanya yang akan kita pakai di blade-nya. Yang sebelah kanan adalah nama variabel atau nilai yang mau kita oper di sini. Gimana misalnya nilainya adalah array. Saya akan kasih satu data users namanya. Jadi ini adalah data-data, ada Hilman, ada Andy, ada Tika di sini. Nah, sekarang saya mau ngoper satu variabel baru yaitu users di sini. Saya hapus saja yang user, kita udah nggak perlu lagi. Saya oper namanya users. Sekarang jangan lupa variabel kita namanya users juga. Nah, tentu kalau kita oper users sekarang di sini, kita akan dapat error karena yang harusnya dikeluarin ini adalah string. Jadi ini sama kayak echo, tapi yang kita punya users ini adalah array, bukan lagi string langsung. Untuk itu, kita butuh satu metode for loop tentunya kalau kita mau ngeluarin dari array, tapi spesifik untuk di sistem templating blade ini kita tinggal tulis di sini nama variabelnya yaitu users. Lalu karena kita langsung bukan associative array, kita mau ngeluarin langsung, kita tinggal kasih namanya, misalnya saya mau ngasih namanya user. Jadi tinggal pakai tanda @ for each dan ditutupnya juga dengan tanda @ and for each. Lalu misalnya saya mau taruh di tag P atau lebih umum lagi kita ngeluarin list di tag list. Baru sekarang bisa kita keluarin satu persatu di variabel user yang udah kita taruh di sebelah sini. Jadi kalau di sini user X, berarti di sini juga harus user X. Kalau kita reload sekarang, errornya akan hilang dan kita berhasil ngeluarin datanya, array-nya dalam satu-satu dalam bentuk list. Saya akan normalkan lagi, tentu biasanya namanya user, hasil singular dari usersnya, tapi bebas, tidak akan ada error apa-apa. Nah, itu dia kita ngelihat cara nampilin datanya di blade.php melalui controller, baik itu string, angka, ataupun array.